Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Dinar di podcast Youth Voice Now, suarakan sekarang. Nah, di sore hari ini teman-teman Youth Voice Now mendapatkan kesempatan yang sangat berharga untuk bisa berbicara langsung, bisa bertanya-tanya dengan Ibu Kepala Bapelitbang Kabupaten Sika seputar musrembang yang mungkin teman-teman belum ketahui apa itu musrembang dan tujuan dan mengapa musrembang itu harus diadakan. Seperti itu. Jadi kita sangat-sangat berterima kasih kepada Ibu Kepala Bapelitbang karena sudah memberikan teman-teman Voice Now waktu, kesempatan yang berharga ini untuk bisa menyampaikan informasi kepada teman-teman semua. Dan sore hari ini ya tentunya kita bersama Ibu Kepala Bapelitbang. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Nah, ya, Ibu bisa memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman Voice Now dan di luar sana. Oke, baik. Selamat sore buat adik-adik Voice Now. Perkenalkan, nama lengkap saya Margareta Mufaldis Damaga Bapa, STMN, sering dipanggil Ibu Femi. Saya Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sika. Mungkin itu perkenalan singkat ya. Baik, terima kasih Ibu. Jadi ya, Ibu ini bernama Ibu Femi. Ibu Femi ya Ibu ya? Iya, betul. Ya, Ibu Femi dari Kepala Badan Bapelitbang Kabupaten Sika. Nah Ibu, terima kasih juga sudah memberikan kami waktu yang berharga ini untuk bisa bertanya, berdiskusi sama Ibu. Nah, hari ini teman-teman Voice Now datang untuk berdiskusi, bertanya terkait musrembang yang akan dilaksanakan di bulan ini ya Ibu ya, kalau tidak salah. Nah, mungkin sebagian besar teman-teman dari Voice Now juga atau mungkin teman-teman di seluruh Kabupaten Sika belum mengetahui apa sih itu musrembang. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit kepada kami dan teman-teman yang lain apa itu musrembang. Baik, untuk adik-adik semua ya, ini saya panggil adik-adik. Yang pertama, terima kasih sekali karena sore hari ini kita bisa sharing. Jadi saya men-sharingkan sedikit terkait dengan pola perencanaan pembangunan ya. Ada kaitan dengan musrembang yang tadi disampaikan. Jadi musrembang itu sendiri adalah musyawarah perencanaan pembangunan. Seperti yang kita ketahui di dalam melaksanakan kegiatan, tentunya kita mulai dengan satu perencanaan. Gitu. Nah, untuk di pemerintahan juga sama, ada regulasi yang mengaturnya. Ada Undang-Undang Nomor 25, ada Permendagri Nomor 86, itu mengatur tentang proses perencanaan pembangunan. Gitu. Sehingga kita mengikuti, jadi ada regulasinya, kemudian kita mengikuti Bapelitbang sebagai leading sektor untuk perencanaan pembangunan di daerah. Kemudian kita perlu melaksanakan beberapa kegiatan musyawarah. Jadi perencanaan itu tidak hanya dibuat dari atas gitu. Ini juga harus bottom up dari bawah. Sehingga untuk itu dilakukan berbagai kegiatan musyawarah yang dimulai dari tingkatan desa atau kelurahan. Jadi musrembang itu sendiri adalah musyawarah perencanaan pembangunan. Jadi di situ semua stakeholder, semua pemangku kepentingan akan bertemu. Tetapi secara umum pemerintah kabupaten sudah memberikan rambu-rambunya terkait tema dan beberapa program prioritas untuk dilaksanakan di tahun berjalan atau tahun yang akan datang. Karena kalau kita musrembang itu menyusun perencanaan untuk tahun yang akan datang, seperti itu. Jadi itu sekilas tentang musrembang. Ya. Jadi mungkin sebagai wadah juga ya Bu, aspirasi dari ya, desa, kemudian ke kecamatan dan dikumpulkan di kabupaten. Betul. Kemudian mungkin dalam suatu diskusi itu mengeluarkan sebuah kebijakan baru atau untuk memperkuat kebijakan seperti itu ya Bu. Nah, dari kegiatan-kegiatan musrembang ini bagaimana prosesnya Ibu? Proses kita dalam melakukan musrembang selama sebelum sampai ke kabupaten. Jadi kita punya dokumen perencanaan atau dokumen besar kita. Itu ada yang RPJPD, itu rencana pembangunan jangka panjang. Masa berlakunya 20 tahun. Nah, itu sudah mau berakhir juga untuk Kabupaten Sika. Karena dia dari 2005 sampai 2025. Kemudian ada juga RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
itu disusun kebijakan perencanaannya untuk 5 tahun. Nah, kita berpedoman ke situ. Sehingga setiap tahun itu kita rutin melakukan. Nah, untuk perencanaan sendiri, musyawarahnya itu dilakukan dari tingkatan desa. Jadi berdasarkan rujukan dari RPJPD, berdasarkan rujukan dari RPJMD, itu sudah ditentukan arah kebijakan setiap tahun itu apa untuk Kabupaten Sika laksanakan. Ya, kemudian nanti kita akan memberikan tema itu kepada desa dan kelurahan untuk mempedomani di dalam proses musyawarah. Jadi mereka akan bermusyawarah itu di desa, di kelurahan, mempedomani arah kebijakan dan juga program prioritas. Setiap tahun akan berbeda. Akan berbeda di dalam rangka mewujudkan visi misi yang ada di dalam RPJPD maupun RPJMD begitu. Nanti setelah dari musyawarah desa, kemudian kan ini banyak ini kepentingan masyarakat kan banyak. Proses itu menyepakati, semua kan selalu merasa untuk perencanaan itu prioritas ini, karena semua merasa butuh. Betul, ya. Tapi bagaimana menentukan prioritas di atas prioritas? Nah, itu yang dilakukan pada saat musyawarah gitu. Pada saat musyawarah mereka akan bersepakat gitu. Apakah misalnya ada pembangunan infrastruktur di desa dari semua RT misalnya mengusulkan ini ada kebutuhan dari semua RT mengusulkan, tetapi mana yang paling prioritas, mana yang mungkin menuju akses kesehatan misalnya, yang kemudian kalau tidak segera ditangani banyak memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Nah, itu pada saat musyawarah mereka akan menentukan skala prioritas mana yang akan dibawa ke kecamatan di dalam forum musrenbang kecamatan seperti itu. Sama juga di musrenbang kecamatan, karena musrenbang kecamatan itu kan adalah hasil usulan dari desa. Ya. Tetapi tidak semua usulan itu dibawa semua ke kabupaten. Nanti di kecamatan dilakukan lagi musyawarah. Dari sekian banyak yang sudah bicarakan di desa, kira-kira mana yang menjadi prioritas kecamatan. Nah, itu yang kemudian dibawa ke tingkat kabupaten. Seperti itu tahapannya. Jadi betul-betul sebelum kita menyampaikan aspirasinya kita harus betul-betul punya bukti, data-data yang sangat valid ya Ibu. Jadi tidak semua usulan yang kita sampaikan itu akan menjadi rencana lah untuk itu, karena mungkin masih ada prioritas yang lebih penting untuk kedepannya gitu. Nah, dalam kegiatan musrenbang ini Bu, kira-kira siapa-siapa saja yang terlibat atau stakeholder mana saja yang akan terlibat dalam musrenbang? Ya. Jadi kalau tingkatan kecamatan itu biasanya dari desa. Kalau desa pasti dari desa sendiri. Tapi kalau di kecamatan itu biasanya kita dari Bapeda, Bapelitbang, kemudian dari keuangan itu memfasilitasi. Karena kita boleh merencanakan apa saja. Semua bisa kita rencanakan. Tetapi kita juga harus ukur nih kemampuan, ya kan? Kemampuan kita ini ada kaitan dengan kapasitas fiskal. Sehingga dari keuangan, badan di sini ada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, itu selalu bergandengan tangan dengan Bapelitbang. Jadi kami dari sisi perencanaan, keuangan, dari sisi penganggaran. Nanti mereka akan melakukan proyeksi terhadap kapasitas fiskal. Sehingga perencanaan kita itu pun selain berdasarkan kebutuhan dan prioritas, tetapi juga harus disesuaikan dengan kapasitas fiskal. Nah, untuk tingkatan kecamatan, sejak tahun kemarin itu kami sudah, selain yang hadir adalah dari desa, keterwakilan desa, kemudian ada dari Bapelitbang, ada forum dari instansi. Memang sejak COVID itu untuk instansi kami adakan secara offline, tapi baru 2 tahun kemarin kita online. Tetapi sekarang kami juga kemudian melibatkan beberapa pemangku kepentingan, dan itu menjadi persyaratan utama untuk kecamatan bisa melaksanakan musrenbang. Di antaranya itu dari disabilitas, keterwakilan anak, kemudian perempuan, kemudian ada kemarin kita juga karena sudah ada terbentuk Komda Lansia. Ini kepada para lansia ini juga kita berikan ruang untuk bisa hadir. Jadi beberapa unsur itu kita harapkan, karena selama ini kami merasa ada ruang yang belum diberikan kepada beberapa pemangku kepentingan ini. Nah, itu kita coba berikan ruang secara khusus mulai tahun kemarin. Sehingga di musrenbang kecamatan kita syaratkan untuk menghadirkan, untuk bisa kita dengarkan aspirasi dari beberapa ini. Termasuk juga di musrenbang kabupaten akan kita libatkan juga. Jadi ada banyak sekali stakeholder dari
instansi dari pemerintahan, Betul. ada juga mungkin dari organisasi-organisasi yang sangat berpengaruh di kabupaten dalam untuk perencanaan pembangunan daerah. Nah, kenapa sih Ibu harus setiap tahun tuh harus ada musrembang? Dan mengapa kita sebagai masyarakat itu tuh harus berpartisipasi aktif tuh dalam perencanaan pembangunan daerah tuh? Mungkin teman-teman kan mikir apa sih perencanaan, mungkin biarlah pemerintah saja, tetapi kan sebenarnya masyarakat pun harus ikut ambil bagian dalam hal tersebut. Ya. Jadi kenapa tiap tahun kita harus buat perencanaan? Sama juga dengan ambil contoh yang paling kecil di tingkatan sekolah, itu pun juga kita harus setiap tahun ya guru-guru maupun kita juga harus membuat satu pola perencanaan untuk bagaimana kita bisa belajar yang efektif. Setiap tahun selalu ada. Kita harus beradaptasi dengan ruang, beradaptasi dengan lingkungan. Karena kan kayak contoh di sekolah pun tidak guru yang sama, misalnya dari tingkatan SD dari kelas 1 sampai kelas 6 kita mendapati guru yang sama. Artinya kita harus beradaptasi setiap tahunnya. Sama juga dengan perencanaan. Karena isu-isu ini kan kita bicara soal isu-isu atau permasalahan ya. Setiap tahun itu tidak sama. Jadi isu permasalahan itu tiap tahun tidak sama. Nanti kita harus menyesuaikan termasuk dengan target-target yang sudah kita susun di dalam dokumen panjang, jangka panjang atau jangka menengah. Itu sudah kita prediksikan 5 tahun ke depan ada pencapaian-pencapaian apa saja yang mau kita capai yang kita sesuaikan dengan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Tentunya tidak bisa diselesaikan dalam 1 tahun semua permasalahan itu. Ya kembali lagi ke soal yang pertama, keterbatasan anggaran dan juga bukan keterbatasan anggaran, kapasitas fiskal kita, apalagi terutama pasca pandemi. Tetapi juga itu tadi, setiap tahun harus terus diupdate. Makanya kita perlu mengupdate isu-isu aktual yang ada di masyarakat, isu-isu strategis nasional, misalnya stunting, kemiskinan ekstrim. Nah itu yang menjadikan referensi kita untuk kemudian kita harus melakukan musyawarah ini terhadap isu-isu ini, apa prioritas yang harus kita lakukan, begitu. Itu makanya kenapa selain amanat undang-undang bahwa setiap tahun, karena kita wajib menyusun rencana kerja tahunan. Rencana kerja tahunan itu berpedoman kepada hasil pelaksanaan musrembang yang kita lakukan, seperti itu. Jadi musrembang ini selain dari regulasi pemerintah, itu juga karena kita mengikuti isu-isu, perkembangan isu-isu di daerahnya kita, betul, ya Bu. Betul. Jadi tidak mungkin kita tetap menggunakan rencana yang tahun sebelumnya, tetapi di tahun ini isunya sudah berbeda. Betul. Jadi harus diupdate. Nah, kalau untuk pelaksanaan musrembang di Kabupaten Sika nih Bu, kira-kira kapan? Mungkin teman-teman juga siapa tahu mau mengetahui kapan sih diadakannya musrembang ini di Kabupaten Sika. Baik, jadi kita sesuai schedule itu kita laksanakan tanggal 14 ya, hari Jumat, bertempat di SCC. Kalau tahun kemarin kita ada tema, tetapi kemudian kami melibatkan UMKM. Tahun ini kita memberikan ruang itu kepada remaja dan anak-anak ya, untuk nanti berpartisipasi. Jadi silakan adik-adik kalau mempunyai waktu, silakan nanti bergabung di SCC. Kita mulai jam 9 pagi. Ada ruang untuk adik-adik sekalian kemudian menyuarakan atau menyampaikan harapan-harapan begitu, yang tentunya tidak juga bisa langsung terjawab pada saat itu ya. Tetapi masukan-masukan, suara-suara, harapan-harapan yang diberikan pada saat itu akan menjadi catatan penting untuk kemudian pemerintah bisa menindaklanjuti di dalam kegiatan-kegiatan ataupun di dalam proses perencanaan selanjutnya. Jadi itu kita lakukan di tanggal 14 nanti ya. 14 nanti. Jadi mungkin teman-teman Voice Now dan teman-teman yang lain apabila punya aspirasi yang mungkin mau disampaikan kepada pemerintah, boleh bergabung di musrembang, tetapi jangan dulu berharap untuk setelah aspirasi akan dilaksanakan, tetapi kita melihat dulu prioritas-prioritas di Kabupaten Sika, karena mungkin teman-teman anggap isunya kita prioritas, tapi ternyata dari data yang kita ketahui setelah mengikuti musrembang itu ternyata masih ada isu-isu prioritas lain yang harus diutamakan. Tetapi dari hal itu teman-teman juga jangan berkecil hati untuk tahun-tahun berikutnya untuk tidak mengikuti lagi, tapi harus rutin kita mengikuti, kita menyuarakan aspirasi kita kepada pemerintah.
supaya ditindaklanjuti seperti itu. Nah, di tahun ini kan kami orang muda diberikan kesempatan ya Ibu untuk mengikuti Musrembang, dan mungkin kali pertama juga kami sebagai orang muda untuk menyampaikan aspirasinya kami nih di depan pemerintah, di depan mungkin Bupati, DPR dan lain-lain. Itu dalam kegiatan Musrembang sebelum-sebelumnya, kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan oleh orang muda nih Bu dalam mengikuti Musrembang? Gitu. Tahun kemarin kita sudah mengikut sertakan juga. Jadi kemarin itu dari genre dengan forum anak Sika ya, pas juga ikut hadir gitu. Mereka kemudian menyampaikan. Jadi kita pada prinsipnya sangat mengapresiasi itu, karena banyak sekali pikiran-pikiran kritis yang sebenarnya kadang terlupakan oleh pemerintah, yang kemudian itu disuarakan oleh anak gitu, sehingga nanti bisa menyampaikan kepada kami, entah itu berupa evaluasi terhadap semua pelaksanaan kegiatan pemerintah, atau ada hal-hal yang masih tercecer dari perhatian pemerintah terhadap isu-isu strategis, isu-isu aktual daerah begitu. Itu silakan saja kita berikan ruang sebebasnya kepada adik-adik sekalian untuk menyampaikan itu kepada semua yang hadir ya, karena semua yang hadir itu ada keterwakilan dari desa, kecamatan, ada keterwakilan dari pemerintah, tadi DPRD, ada provinsi. Nah, yang perlu adik-adik ketahui, pemerintah itu dalam artian yang luas, tidak hanya pemerintah Kabupaten Sika. Kita di atas kita masih ada pemerintah Provinsi NTT. Kemudian kita juga masih ada pemerintah pusat gitu. Intervensi kegiatan itu tidak hanya dari pemerintah Kabupaten Sika. Kemudian kita juga punya kemitraan. Kemitraan itu banyak. Ada lembaga-lembaga mitra kita seperti NGO-NGO yang juga ada bergerak di beberapa sektor, anak-anak juga ada di situ. Nah, ini juga menjadi bagian kemitraan yang mungkin terhadap semua harapan itu jika juga tidak bisa kemudian langsung kami wujud nyatakan dalam bentuk kegiatan, ini masih bisa kami koordinasikan lebih lanjut kepada kemitraan kita atau jejaring kita yang lain gitu ya. Sehingga nanti silakan saja, kami sangat berterima kasih untuk teman-teman atau adik-adik dari Voice Now sudah mau berperan aktif ini, terlibat secara langsung membantu kami. Nanti kita sama-sama kemudian menyiapkan kegiatan ini dengan baik. Adik-adik silakan nanti juga menampung semua aspirasi apa saja yang mungkin mau disampaikan. Bahkan kami sangat senang sekali kalau ada catatan-catatan kritis yang disampaikan, yang mungkin ini akan menjadi catatan buat kami di dalam nanti ke depan penyusunan perencanaan atau penyusunan kebijakan-kebijakan lebih lanjut. Mungkin ya. Nah, jadi ternyata tahun sebelumnya pun ada teman-teman dari genre dan forum anak Sika. Ya. Nah, jadi karena tahun kemarin juga dilibatkan, tahun ini juga teman-teman kami juga dilibatkan lagi. Nah, seberapa penting sih Ibu sebenarnya orang muda itu untuk terlibat dalam Musrembang ini? Memang kalau kalau kami menganggap itu penting sekali gitu, karena ini anak-anak dengan kepolosannya gitu. Dari kacamata yang ya kadang-kadang luput dari perhatian kami gitu. Kemudian kita ini kan menuju generasi emas, ya kan? Kita menuju generasi emas. Kenapa secara nasional stunting itu juga menjadi salah satu isu, sampai dengan kita di daerah pun diwajibkan begitu untuk isu untuk memberantas stunting gitu. Karena ya ini, maksudnya Kabupaten Sika ini wajahnya Kabupaten Sika ke depan begitu. Ini adanya di anak-anak ini begitu. Jadi Kabupaten Sika mau maju ya terpancar dari anak-anak, aktivitas anak-anak yang harusnya kita fasilitasi dengan baik. Sehingga kami sangat merasa penting sekali gitu. Ini akan menjadi satu ukuran. Ini anak-anak Kabupaten Sika dengan segala macam aktivitasnya kemudian berani bersuara, ya kan? Ini menjadi salah satu hal yang positif. Sekalian kami mendapat masukan, tetapi ini ruang positif yang kita berikan untuk kemudian menjadi contoh yang baik buat semua. Dan ini memang sangat luar biasa sekali gitu. Karena seingat saya setelah Kabupaten Sika melaksanakan
tahun kemarin Provinsi NTT juga mungkin mengadopsi metode yang kami lakukan, memberikan ruang kepada beberapa pemangku kepentingan itu seperti itu. Dan jadi karena memang orang muda ini kan pembawa tongkat estafet ke depannya Ibu. Betul. Jadi karena orang muda ini juga sangat berperan aktif sekali dan sangat penting untuk kemajuan daerahnya kita, Kabupaten Sika. Jadi teman-teman juga tidak hanya diam saja, tapi teman-teman juga harus berpartisipasi aktif karena nanti kedepannya juga teman-teman yang akan memegang kendali daerah ini. Karena kita tidak akan berpatokan kepada ibu, kepada mungkin bapak bupati atau yang lain-lain karena sudah ada masanya. Jadi saat masa depan itu datang pasti kita yang akan memegang itu tersebut. Jadi kita juga harus mulai dari awal nih, dari hal-hal kecil seperti ini kita menyampaikan aspirasi kita, kita berdiskusi kepada ibu dan mungkin memang pemerintah yang lain. Jadi ya itu untuk sebagai tolak ukur lah, sebagai pengalaman kita nanti ke depannya. Nah, dari pelaksanaan musremang-musremang sebelumnya nih Bu, mungkin tahun sebelumnya, apakah semua perencanaan itu terlaksana semua di tahun ini atau mungkin di tahun kemarin? Memang tidak semua ya. Kita ini mengalami kondisi yang agak sulit setelah pandemi. Ya. Tetapi karena tadi seperti saya sampaikan, kondisi di Kabupaten Sika mungkin secara beberapa capaian itu sudah sangat baik. Tetapi tentunya masih banyak juga permasalahan-permasalahan yang belum bisa teratasi. Kemudian tidak semua itu pasti bisa terjawab di tahun yang bersangkutan. Ya. Ada yang kemudian kita upayakan lewat intervensi dari provinsi. Ada juga yang kita upayakan melalui intervensi dari pemerintah pusat. Gitu. Nah, terhadap yang belum bisa terlaksana, ini tentunya akan menjadi catatan prioritas pemerintah untuk pelaksanaan di tahun selanjutnya. Gitu. Tapi memang perlu kami sampaikan kondisi kita agak sedikit kurang bagus pasca pandemi kemarin. Jadi pasca pandemi kemarin itu kita ada pemotongan daun dan segala macam lah yang sudah diarahkan, sehingga ya semua itu tentunya tidak bisa kita laksanakan atau kita tuntaskan dalam 1 tahun. Tapi tetap akan menjadi perhatian pemerintah. Nah, jadi akan dilaksanakan secara bertahap. Iya. Jadi mungkin kalau misalkan ada perencanaan yang belum terlaksana akan dilaksanakan di tahun berikutnya lagi, atau mungkin setelah ada beberapa isu-isu yang lebih prioritas kemudian diutamakan dulu yang prioritas, kemudian beberapa rencana tersebut dilaksanakan. Ya, nanti kita lihat kan setiap tahun itu dia temanya berbeda-beda. Kemudian ada beberapa capaian juga yang kita menjadi prioritas. Gitu. Selagi kapasitas kita fiskal kita memungkinkan, berarti yang menjadi catatan yang belum dilaksanakan di tahun kemarin itu bisa dilaksanakan. Gitu. Tapi kalau tidak, kita lihat kembali dan prioritas kita di tahun berikutnya. Ya, gitu. Nah, jadi Ibu Femi ini menurut saya sangat keren sekali karena menjadi salah satu pemimpin di daerah ya Ibu ya, karena di sekarang ini mungkin banyak sekali perempuan-perempuan juga yang mulai mereka menekuni lah hal-hal seperti ini. Kemudian daripada cowoknya mungkin agak berkurang, tapi ceweknya tuh semakin banyak. Jadi Ibu Femi ini menjadi salah satu contoh yang baik buat teman-teman, yang sangat teman-teman bisa jadikan motivasi untuk teman-teman jadikan ini ke depannya, untuk mungkin teman-teman bisa mengikuti jejaknya Ibu Femi untuk menjadi memikirkan nih rencana-rencana, karena pas Ibu Femi sebelum musrembang juga sudah merencanakan semua itu sebaik mungkin. Jadi mungkin Ibu bisa memberikan sedikit motivasi kepada teman-teman Sri Kandi muda di luar sana. Kalian harus bangga, harus bersyukur dan bangga karena ada di zamannya ini dibanding zaman kami dulu. Karena zaman kami dulu itu kita tahunya cuma sekolah, gitu. Tidak ada ruang-ruang yang terbuka seperti sekarang. Dan banyak sekali aktivitas kegiatan. Jadi kita sekarang bahkan kalau mau dibilang ya, saya kalau misalnya dikasih kesempatan mungkin saya mau untuk balik lagi ke
zaman yang maksudnya saya dilahirkan kembali di zaman sekarang gitu. Karena begitu banyak ruang ini yang diberikan buat kalian sehingga untuk adik-adik sekalian ya, tidak usah, apalagi khususnya yang perempuan itu jangan pernah berpikir soal gender, itu tidak usah diabaikan gitu. Yang sekarang kalian manfaatkan uang yang sudah diberikan ini dengan baik, kemudian melakukan itu dengan motivasi yang baik tentunya, dengan betul secara tulus, kemudian tanpa embel-embel ya. Kalau kita melakukan kegiatan atau berkecimpung di dalam suatu organisasi, kemudian harus juga total begitu. Kalau sudah mau berkecimpung ya harus bisa membagi waktu gitu. Karena kalau kita hanya satu saja, ini di luar sana itu persaingannya luar biasa sekali. Jadi tidak hanya soal akademik sekarang. Kalau kami dulu kan soal akademik saja ya kan. Tapi sekarang itu bukan hanya soal akademik begitu. Ketika kalian berhadapan dengan dunia luar yang sekarang sudah zaman sangat bebas, persaingannya juga persaingan yang bebas. Sekarang tinggal siapa yang punya kompetensi yang lebih. Nah, itu berarti dia akan bisa bertahan. Sehingga mari manfaatkan peluang-peluang yang ada. Saya pikir tidak di sekolah pun juga banyak sekali kegiatan-kegiatan. Coba diikutin, itu kegiatan yang sangat positif gitu. Jangan berpikir kalau kami mungkin menyesal kenapa dilahirkan lebih dulu, gitu ya. Nah sekarang justru kalian yang ada di zaman sekarang manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian usahakan diri matang betul, sudah membekali diri dengan baik, baru memikirkan yang lain-lain. Ya, itu akan datang dengan sendirinya. Tetapi masa emasnya kalian ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, dan satu hal lagi, ajak teman sebanyak-banyaknya. Coba kita memberikan energi positif kepada teman-teman yang lain yang mungkin belum mau terlibat secara aktif, gitu ya. Jadi mungkin itu saja pesan dari saya, khususnya juga bagi anak-anak muda di Kabupaten Sika. Kita ini yang menentukan bagaimana nasib keturunan kita selanjutnya. Jadi jangan hanya berpikir soal diri kita sendiri, tapi kita harus berpikir juga untuk besok-besok mungkin kita punya ponaan, suatu saat kita juga mempunyai keturunan misalnya kalau memang memilih untuk berkeluarga. Nah, itu generasi di bawah kita itu mempunyai kunci keberhasilannya itu ada di kita. Di kita ya, bukan di mereka. Sehingga mari kita sama-sama membangun Niantana Sika yang tercinta ini sesuai dengan kapasitas kita masing-masing ya. Seperti itu. Baik, kita mungkin teman-teman orang muda mau apapun itu gendernya, kita sama-sama lah kita bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun daerah kita, karena apabila kita juga acuh tak acuh kepada daerah kita kan yang akan merasakan dampak buruknya juga kita sendiri. Jadi kita harus betul-betul berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Kalau mungkin teman-teman merasa agak berat, mungkin kita mengikuti musrembang atau dan lain, teman-teman bisa mulai dari sekolah, mungkin dari organisasi-organisasi yang OSIS, kemudian mungkin ada forum-forum di Kabupaten Sika, forum anak dan lain-lain. Itu bisa teman-teman gabung dan itu sangat membantu sekali untuk kemajuan kabupaten. Nah, Ibu, dari kegiatan musrembang yang akan kita laksanakan, yang akan dilaksanakan di Kabupaten Sika ini, harapannya Ibu setelah kegiatan ini dilaksanakan dan harapannya untuk orang muda nih, supaya tahun-tahun berikutnya tuh orang muda tetap bersemangat mengikuti musrembang ini. Ya, tentunya kita akan juga menyampaikan beberapa prioritas kita terhadap anak-anak muda gitu. Kemudian nanti penyampaian pada saat pelaksanaan musrembang, adik-adik ketika diberikan ruang gitu ya, itu juga harus juga tidak hanya menyampaikan permintaan, tetapi juga silakan nanti menyampaikan soal data dan sebagainya yang misalnya sudah di dalam dilakukan analisa oleh adik-adik sekalian. Nanti coba nanti bisa disampaikan.
dan kita akan menghimbau kepada semua stakeholder terkait gitu di dalam terkait pelibatan anak-anak muda di dalam beberapa kegiatan seperti itu ya, sehingga nanti kami juga berharap apa yang menjadi masukan-masukan dari adik-adik sekalian ini kemudian akan kami menjadikan itu sebagai prioritas untuk nanti kemudian kita bisa laksanakan nanti ya. Tentunya apa yang disampaikan ini kan tidak hanya juga soal anak muda, tapi ada beberapa saya lihat seperti Voice Now, konsen ke lingkungan dan sebagainya gitu kan. Sehingga ini nanti isu-isu ini akan tetap menjadi perhatian dari kami. Mudah-mudahan kondisi ini secara nasional, secara internasional ini kita ada di dalam situasi inflasi ini, karena kondisi semua mengalami yang sama, tapi mudah-mudahan secara nasional kondisi ekonomi kita membaik, mudah-mudahan kemudian kita juga mendapat atau mempunyai kapasitas fiskal yang cukup, sehingga semua aspirasi yang terkait yang harus kita breakdown ke dalam kegiatan itu bisa terlaksana. Ya? Jadi mungkin itu saja penjelasan terkait musrembang, apa itu musrembang. Jadi musrembang itu kita bisa katakan sebagai wadah atau forum kita menyampaikan aspirasi. Tetapi aspirasi tersebut tidak hanya aspirasi yang teman-teman hanya berbicara saja tanpa data, kemudian tanpa pengamatan yang telah teman-teman lakukan. Nah, jadi aspirasi tersebut harus betul-betul memiliki data-data yang sangat valid dan betul-betul yang teman-teman anggap prioritas. Tetapi kita harus memperhatikan isu-isu prioritas di Kabupaten Sika. Nah, tetapi teman-teman juga harus bersemangat lah kita menyampaikan aspirasi, karena mungkin tidak dilaksanakan di kabupaten, tetapi kita bisa mungkin dari desa, kita mulai dari skala kecil ya Ibu ya. Jadi tidak harus kita mulai dari yang besar, tetapi hal-hal yang kecil itu bisa akan jadi hal besar di suatu saat nanti. Nah teman-teman, jangan berkecil hati apabila aspirasinya teman-teman nanti belum terlaksana di tahun ini, tapi masih ada kesempatan tahun-tahun berikutnya teman-teman bisa sampaikan, kemudian kita bisa laksanakan sama-sama bersama pemerintah, mungkin pemerintah desa, kecamatan, kelurahan, dan pemerintah kabupaten, bahkan provinsi. Itu bisa menjadi hasil yang teman-teman jalani selama ini. Nah, mungkin itu saja diskusi kita hari ini, Bu. Sangat seru, walaupun mungkin pembahasannya kita katakan sangat berat, tapi ya, tetapi memang orang muda harus mengetahui hal tersebut ya Ibu, karena kalau hanya di depan HP dan mungkin hanya buka sosial media, teman-teman tidak akan mengerti hal-hal tersebut, karena hal ini akan teman-teman juga kami akan melaksanakan di kedepannya, karena kami yang akan melaksanakannya begitu. Jadi itu saja mungkin podcast kita pada sore hari ini. Saya terima kasih sekali lagi kepada Ibu sudah memberikan kami waktu dan kesempatan yang sangat berharga sekali. Saya terutama bisa berbicara langsung bersama Ibu, bisa berdiskusi untuk menyampaikan apa mungkin keresahan teman-teman, apa itu musrembang dan lain-lain yang sudah tersampaikan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Untuk itu podcast kita pada sore hari ini selesai, tetapi topik-topik kita tidak akan selesai sampai sini. Masih ada topik-topik seru lainnya bersama mungkin Ibu Femi dan lain-lain yang akan kami bahas. Jadi teman-teman harus subscribe channel Voice Now, kemudian share, like, terus komen. Mungkin teman-teman bisa memberikan masukan tentang topik-topik yang teman-teman inginkan nih. Teman-teman ingin mengetahui tentang apa di Kabupaten Sika ini, mungkin tentang lingkungan di daerah ini atau mungkin tentang isu ini, nanti bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar dan nanti teman-teman Voice Now yang akan eksekusi, dan informasi tersebut akan disampaikan kepada teman-teman melalui podcast atau mungkin video-video dokumenter yang lain. Siap. Youth Voice Now, suarakan sekarang. Oke, terima kasih.